sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita berkesempatan lagi untuk berbagi tentang soal dan pembahasan TKP HOTS untuk seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk soal TKP HOTS ini yang High Order Thinking Skill merupakan soal tes karakter pribadi yang kami ambil dari modul CPNS terbaru bagian 4. Nah, untuk teman-teman yang belum mempelajari, belum nonton video di bagian 1, 2, dan 3, silakan bisa cek di deskripsi video sebelumnya. Karena di sana ada perbedaan-perbedaan soal-soal untuk tes karakteristik pribadi yang tentu harus kita persiapkan dan untuk menghadapi daripada seleksi CPNS 2021 nanti. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita cek dan kita bahas satu-satu untuk soal SKD TKP ini. Kita lanjut di soal nomor 1. Bos saya selalu mengagung-agungkan kinerja Andi karena selalu menggunakan teknologi yang ada di setiap kesempatan. Apakah yang Anda lakukan? A. Diam saja dan mendengarkan bos. B. Ikut menggunakan teknologi juga sesuai dengan kemampuan yang saya bisa. C. Mempelajari teknologi secara diam-diam. D. Setiap karyawan punya cara sendiri, asalkan semuanya bekerja bisa diselesaikan dengan baik. Dan E. Bersama-sama dengan rekan kerja yang lain meminta bos untuk menghargai kinerja mereka juga. Oke, silakan yang mana jawabannya untuk soal nomor 1 ini. Oke, kita langsung cek aja. Jawabannya adalah yaitu B. Jadi yang paling tepat B, ikut menggunakan teknologi juga sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kemampuan beradaptasi dan belajar berkelanjutan. Jelas ya? Oke, next kita beranjak ke soal nomor 2. Perusahaan Anda mengalami penurunan finansial tahun ini. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti tahun lalu. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja kerja. C. Mempelajari hal mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan saya akan mengikuti arahan dan atasan. Dan E. Tetap mendukung atasan, penurunan hanya terjadi di tahun ini. Yaps, yang mana jawabannya teman-teman? Silakan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja kinerja ya. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena ini merupakan suatu semangat berprestasi. Tentu yang poin B ini menunjukkan topik untuk semangat berprestasi. Jelas ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek. Namun di tengah proses kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya. D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Dan E. Mencari cara agar proyek tersebut dapat selesaikan tepat waktu. Oke, silakan yang mana jawabannya paling tepat teman-teman. Oke, jawabannya adalah yaitu E. Mencari cara agar proyek tersebut dapat selesaikan tepat waktu. Ini merupakan pilihan yang paling tepat karena ada istilahnya, kita lihat di pembahasan, bekerja mandiri dan tuntas. Jadi bagaimana kita bekerja mandiri dan profesionalisme kita tunjukkan dengan cara sesuai jadwal yang sudah ditentukan sama teman atau maupun proyeknya.
Oke, seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah E. Yap, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk memuluskan Anda. Padahal, selama ini Anda selalu aktif memerangi KKN. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan di depan semua orang, melapor ke pihak berwenang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Oke, yang mana paling tepat jawabannya teman-teman untuk kasus seperti ini? Yap, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Menyesali perbuatan dulu, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ini paling tepat. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena ini mengacu pada topik pengendalian diri, control self, teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri. Jadi ini yang paling tepat, D. Jelas ya? Yap, next kita lanjut di soal nomor 5. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, di masa COVID ini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses internet, utamanya Anda adalah orang yang A. Senang memfollow akun-akun Telegram terkenal berikut berita terbarunya. B. Menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang. C. Ikut bergabung dengan beberapa grup di media sosial untuk menjalin silaturahmi. D. Sering membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya. Dan E. Bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dan hanya dengan satu kali klik. Oke, kira-kira yang mana paling tepat teman-teman ya? Silakan di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Yaps, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Kenapa E? Karena ini merupakan pemanfaatan teknologi informasi, menguasai dan memahami. Jadi bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dan hanya dengan satu klik saja. Ini yang mendapatkan poin 5 atau 5 skornya. Oke, jelas ya. Oke, sebelum kita lanjut di soal nomor 6, di sini sebenarnya kami membahas ada 10 soal saja. Sebenarnya ada 25 soal. Bahkan di sini sampai ada modul 11 teman-teman yang nanti kami tunjukkan di video akhir. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan filenya lengkap daripada menonton video agak lama bisa baca sendiri, silakan tinggalkan di kolom komentar dengan menyertakan alamat WhatsApp-nya dan langsung kami masukkan di grup juga nanti. Tapi syaratnya yaitu like dan subscribe teman-teman, yang di like dan subscribe serta share video ini ketika bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jelas ya. Kalau sudah like dan subscribe, kita tunggu dan kita next ke soal nomor 6. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong Anda untuk mengantarkan ke bandara. Sikap Anda adalah A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran selesai. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Menyarankan saudara untuk naik angkutan umum saja. Kenapa? Karena di sini bekerja tuntas dan profesional, nggak nyusahin orang lain.
Artinya di restorannya dia oke, di saudaranya juga dia oke. Kan bisa nih angkutan nih. Nah, silakan gunakan angkutan aja sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda seorang karyawan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyesali pekerjaan sesuai deadline dengan hasil asal-asalan. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Dan E. Membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan dibantu istri. Oke, silakan bisa teman-teman jawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain. Kenapa? Karena lebih efektif dan tidak membebani diri sendiri agar pengerjaannya maksimal. Deadline-nya sama, tapi pekerjaannya banyak numpuk banget. Nah, sehingga kita perlu bantuan lain dengan melaporkan kepada atasan kita. Oke, seperti itu. Next, kita lanjut di soal nomor 8. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam pekerjaan karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding bekerja mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu yang mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Dan E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan agar lebih fokus dalam bekerja. Oke, kita lihat yang mana jawabannya untuk soal nomor 8 ini. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Ini merupakan option yang paling tepat karena hanya Anda yang perempuan, jangan sampai perhatian mereka fokus kepada Anda. Mungkin dia fokus karena pakaiannya terlalu ketat, terlalu terbuka, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah perilaku dan penampilan yang kurang menarik biar tidak diperhatiin lagi. Oke, kira-kira seperti itu karena di sini untuk topik pengendalian diri. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor 9, teman-teman. Seorang bawahan Anda, seorang perempuan yang banyak prestasi, minta izin pulang cepat karena anaknya sakit keras. Sebagai atasan, sikap Anda: A. Memintanya menyelesaikan pekerjaan dulu. B. Menyuruhnya menyerahkan tugas ke rekan yang lain. C. Menugaskan orang lain untuk menyelesaikan tugas dia. D. Mengambil alih tugas dia. Dan E. Mengerjakan tugasnya dengan risiko kerja lembur. Oke, yang mana yang paling tepat untuk soal ini? Yaps, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah B. Menyuruhnya menyerahkan tugas ke rekan yang lain. Kenapa? Karena di sini kemampuan mengkoordinir orang lain. Anda sebagai atasan tentu harus bersikap yang profesional dan sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga yang paling tepat adalah B. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal terakhir, yaitu soal nomor 10, di mana di sini kami menyediakan modul HOTS, modul HOT TKP CPNS 2021 buat teman-teman yang ingin filenya, nanti kami tunjukkannya. Oke.
Kita bahas nomor 10 dulu. Agar semua warga yang tinggal di RT Anda dapat mengikuti acara pengajian rutin, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan A. Menyelenggarakan pengajian di hari libur. B. Menyelenggarakan pengajian pada setelah sholat subuh sebelum warga sibuk pergi bekerja. C. Menyelenggarakan pengajian sore hari di mana warga yang bekerja bisa dapat mengikuti sepulang kerja. D. Menyelenggarakan pengajian 2 sesi sehingga tidak mengganggu kesibukan lain warga Anda. Dan E. Meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan. Oke, kita lihat mana jawabannya. Oke, jawabannya adalah yaitu E. Meminta pendapat warga kapan sebaiknya pengajian dilaksanakan. Kalau yang lain ini kayaknya agak egois dan tidak mengutamakan musyawarah. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena pemimpinan mampu mengkoordinir orang lain. Selalu pilih opsi diskusi atau musyawarah. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya membahas 10 soal saja. Buat teman-teman daripada menghabiskan banyak kuota untuk menonton video ini, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah untuk kami kirimkan filenya agar teman-teman bisa membacanya. Oke, ini dia filenya. Paket modulnya ini sampai paket modul 11 ya, Hot TKP CPNS 2021. Silakan buat teman-teman yang mungkin ingin file ini ya, tinggalkan nomor WhatsApp-nya dengan syaratnya like dan subscribe. Oke, kami tunggu untuk suatu 2 detik untuk like dan subscribe-nya. Oke, kalau sudah like dan subscribe teman-teman, demikian. Kalau sudah sertakan nomor WhatsApp-nya juga, nanti kami kirimkan. Thank you, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.